Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Guru. Anak-anakku, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, semangat. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi tematik kita, yaitu tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Muatan pelajaran kali ini adalah ilmu pengetahuan sosial. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi, perundingan, dan perjanjian. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah anak-anak, mari kita bahas yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan dilaksanakan pada 25 Maret 1947 di Linggarjati, sebelah selatan Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mook. Penandatanganan hasil perundingan dilaksanakan pada 25 Maret 1947. Isi perundingan tersebut ternyata sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Hasil perundingan Linggarjati. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Pelanggaran Perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli 1947. Meskipun sudah ada Perjanjian Linggarjati, Belanda tetap berusaha untuk menjajah Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Republik Indonesia. Tindakan ini melanggar Perjanjian Linggarjati. Belanda berhasil merebut sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Akibatnya wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin kecil. Serangan militer Belanda ini dikenal sebagai agresi militer Belanda 1. Peristiwa tersebut menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar mengadakan sidang untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Perjanjian Renville. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar pihak Indonesia dan Belanda menghentikan tembak-menembak. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1947, Belanda mengumumkan gencatan senjata. Gencatan senjata adalah penghentian tembak-menembak di antara pihak-pihak yang berperang.
PBB membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas 1. Australia, 2. Belgia, dan 3. Amerika Serikat. Komisi Tiga Negara atau KTN memprakarsai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan dilakukan di atas kapal Renville, yaitu kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Oleh karena itu, hasil perundingan ini dinamakan Perjanjian Renville. Dalam perundingan itu, negara Indonesia, Belanda, dan masing-masing negara KTN diwakili oleh sebuah delegasi. 1. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. 2. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. 3. Delegasi Australia dipimpin oleh Richard C. Kirby. 4. Delegasi Belgia dipimpin oleh Paul van Zeeland. 5. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham. Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi sangat sempit. Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Adapun hasil perjanjian Rum-Royen yaitu 1. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sebagai tindak lanjut Perjanjian Rum-Royen pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi BFO Bijenkorps for Federal Overleg atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Marseven, sedangkan UNCI dipimpin oleh Krik Kley. Hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.
Pengakuan kedaulatan. Sesuai hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Dalam acara penandatanganan pengakuan kedaulatan di Den Haag, Ratu Juliana bertindak sebagai wakil negeri Belanda dan Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai wakil Indonesia. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Loving, wakil tertinggi pemerintah Belanda, dan pihak Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dengan pengakuan kedaulatan itu berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah Negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan itu, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Guru materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.